Apakah kalian sering mengalami kehilangan keseimbangan saat berdiri atau berjalan? Apa yang terjadi jika kalian kehilangan keseimbangan? Terjatuh, bukan? Keseimbangan sebenarnya dapat dilatih dengan melakukan gerakan-gerakan senam. Jadi jika kalian sering kehilangan keseimbangan, berarti kalian perlu sering melakukan gerakan-gerakan senam. Senam ada bermacam-macam jenisnya. Di antaranya senam artistik, senam ritmik, dan senam aerobik. Salah satu contoh senam artistik adalah senam lantai dan ketangkasan. Selain melatih keseimbangan, senam dapat melatih kekuatan, kelenturan, dan ketangkasan tubuh. Dengan kekuatan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh, maka gerakan apapun akan mudah kalian lakukan. Pada bab ini, kita akan mempelajari senam lantai untuk melatih keseimbangan, serta senam ketangkasan untuk melatih ketangkasan. Latihan ini perlu kalian pelajari untuk melatih keseimbangan dan ketangkasan kalian. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk SD MI kelas 3. Materi bab 3 senam. Di sini senam akan membahas senam lantai dan senam ketangkasan. Yang pertama, senam lantai untuk melatih keseimbangan. 1. Berdiri dengan satu kaki. Gerakan pertama, lurus ke depan. Latihan keseimbangan dengan berdiri satu kaki, lengan ke depan. Langkah-langkahnya adalah badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan diangkat diluruskan ke samping, angkat kaki kanan perlahan dan diluruskan ke depan. Tahan beberapa saat, ganti dengan kaki yang satu. Kalau yang pertama kanan, sekarang ganti dengan kiri. Setelah gerakan lurus ke depan, sekarang ganti kaki diluruskan ke belakang. Sama gerakannya. Setelah kaki kiri atau kanan yang diangkat ke belakang bergantian, setelah menahan beberapa saat, ganti dengan kaki yang satu. Setelah diangkat ke belakang, sekarang ganti gerakan untuk diangkat ke samping, baik kanan maupun kiri. Gerakannya tetap sama. Setelah tahan beberapa saat, ganti dengan kaki yang satu, atau setelah tadi samping kanan maupun samping kiri diganti dengan kaki yang satu. Kemudian yang terakhir adalah dengan gerakan tekuk ke depan. Gerakannya sama, angkat kaki kanan atau kiri, perlahan ditekuk ke depan. Kalau tadi kan diluruskan, baik itu ke depan, ke belakang maupun ke samping. Kemudian gerakan yang kedua, membentuk sikap kapal terbang. Cara melakukannya, berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua tangan direntangkan, angkat satu kaki hingga lurus ke belakang. Badan condong ke depan, turunkan badan hingga membungkuk seperti huruf T. Gantilah kaki tumpu dan lakukan gerakan yang sama. Jadi setelah yang diangkat tadi kanan maupun kiri, diganti ganti kaki tumpu untuk melakukan gerakan yang sama. Lakukan gerakan ini secara berulang.
Kemudian yang ketiga, berjalan di atas balok titian. Cara melakukannya, berdiri di atas balok titian, baik itu bambu ataupun kayu. Kalau tidak ada bambu atau kayu, dapat garis di lantai. Pandangan ke depan, rentangkan tangan ke samping, mendengar aba-aba atau bunyi peluit ke depan sampai ujung balok titian. Kemudian berbalik ke tempat semula, usahakan menggunakan balok yang pendek saja, agar jika keseimbangan hilang tidak jatuh terlalu tinggi. Maksudnya untuk balok titian tidak usah yang tinggi-tinggi banget, supaya kalau jatuh tidak terlalu menyusahkan anak-anak. Kemudian gerakan yang keempat, berjalan dengan egrang. Cara melakukannya, kedua tangan memegang egrang, satu persatu kaki naik ke egrang, jagalah keseimbangan. Angkat egrang kanan sambil melangkahkan kaki kanan. Egrang diangkat dengan cara mengangkat egrang dengan tangan ke depan. Angkat egrang kiri sambil melangkahkan kaki kiri. Jika bermain egrang dengan beberapa teman, pilihlah tempat yang luas agar tidak saling bertabrakan. Kemudian untuk gerakan B, yaitu senam ketangkasan. Yang pertama adalah loncat. Kita bahas untuk loncat, nanti langkah-langkahnya. Ini yang ke depan dulu, sikap awal jongkok, kedua tangan memegang kepala, kedua kaki dilebarkan selebar bahu, badan membungkuk, posisi tangan ke belakang. Pada hitungan 3, tolakkan kedua kaki ke lantai. 1, 2, 3. Menolakkan kaki. Saat mendarat, posisi kaki pada tempat yang sama. Jadi pada hitungan ketiga setelah menolak, saat mendarat posisi kaki ke depan dulu. Nah, setelah ke depan, kemudian untuk gerakan ke samping, sama posisinya, langkah-langkahnya. Pada hitungan ketiga, tolakkan kedua kaki ke lantai, kemudian saat mendarat kaki pada tempat ke samping. Ini samping kanan atau samping kiri dulu. Jadi saat mendarat pada hitungan tolakan tadi 1, 2, 3 tolak, jatuhnya mendarat tetapi menghadap ke samping. Begitu selanjutnya sampai pada gerakan ke tolak belakang. Jadi pada hitungan ketiga tolakan kedua kaki ke lantai, kemudian saat mendarat posisi kaki pada tempat membelakangi. Jadi 180. Jadi depan sudah, kemudian ke samping sudah, kemudian ke belakang. Kemudian yang terakhir adalah loncat kangkang. Sama posisinya, langkah-langkahnya sama. Ini pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tolakan kaki agar badan terangkat. Nah, terangkat setinggi-tingginya. Ketika berada di udara, rentangkan kedua kaki. Nah, mendaratlah dengan kaki yang terkuat. Jadi 1, 2, 3 menolak ke atas, posisi kakinya dikangkangkan atau direntangkan kedua kakinya.
Kemudian gerakan kedua, berguling ke samping. Cukup mudah cara melakukannya. Tidur telentang di atas matras, kedua tangan di samping badan. Gerakan pertama, putar badan ke kanan 2 kali, menggelinding. Selanjutnya putar badan ke kiri 2 kali. Ya, kembali ke sikap awal. Lakukan kembali dengan gerakan memutar ke kanan dan ke kiri. Cukup mudah, hanya menggulingkan badan ke kanan dan balik ke kiri. Kemudian gerakan ketiga, berguling ke depan. Cara melakukannya, berdiri tegak di atas matras, pandangan ke depan, letakkan kedua tangan di matras, tekuk siku dan letakkan tengkuk di matras. Ingat, bukan kepala yang diletakkan di matras, tengkuk tadi. Jika kepala yang diletakkan di matras dapat mengakibatkan leher terkilir atau kesleo. Gulingkan tokok ke depan, bersamaan dengan itu kedua kaki lentingkan ke arah jatuhnya badan. Menggulingkan ke depan dengan melentingkan kedua kakinya ke arah jatuhnya badan. Kemudian kedua tangan membantu mendorong dalam usaha untuk berdiri tegak. Untuk awal-awalnya penolong atau Pak Guru Bu Guru dapat memegang pada punggung sampai lehernya untuk membantu berdiri. Setelah lama-kelamaan tanpa dibantu, anak-anak dapat mendorong kedua tangannya, ya, membantu dengan kedua tangannya dalam usaha untuk berdiri sendiri. Kemudian gerakan yang keempat, berguling ke depan dilanjutkan loncat. Cara melakukannya, berguling ke depan seperti tadi. Setelah berguling, selanjutnya loncat ke atas dan mendarat dengan kedua kaki bersama-sama. Kemudian meroda. Gerakan meroda adalah gerakan memutar badan. Cara melakukannya, perhatikan seperti roda, berdiri menyamping. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan terentang di atas. Letakkan salah satu telapak tangan pada matras. Pada saat bersamaan, badan dimiringkan dan salah satu kaki terangkat. Selanjutnya, letakkan tangan satunya hingga kedua kaki terangkat ke atas lurus terbuka. Turunkan dengan cepat kaki kanan pada matras dan disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri mendarat di matras. Sikap akhir kedua lengan terentang serong ke atas.